Tak sampai Muhammad Wardi, 35, mengerem motornya, Hasan Busri, 39, meloncat dan mendadak menyerang Mat Tanjar, 45, Materdam, 26, Najehri, 42, serta Hafid, 45, yang sudah menunggu di lokasi. Wardi menyusul sang kakak dan ikut menyerang. Mat Tanjar, Materdam, Najehri, serta Hafid, bukanlah warga biasa, tapi dari kalangan belater atau pendekar. Mat Tanjar dan Materdam kakak beradik, dan Najehri adalah pamannya. Mereka dari desa Larangan Timur. Sementara Hafid tak punya hubungan keluarga dengan ketiganya. Hafid tercatat warga desa Bumianyar. Kedua desa ini bertetangga tapi masih di Kecamatan Tanjung Bumi. 3 dari 4 lawan Hasan dan Wardi tewas di Jukorong, antara Jalan Raya Tanjung Bumi dan Pantai Indah Tanjung Bumi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Jumat, 12 Januari 2024, Bagda Maghrib. Satu laginya menyusul dalam perjalanan ke puskesmas. Keempat mayat korban diautopsi di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Syam Rabu, di Bangkalan sejak Jumat tengah malam hingga Sabtu, 13 Januari 2023, pagi. Lalu dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Dalam kehidupan masyarakat Madura, Blater menjadi pusat orientasi kepemimpinan masyarakat karena mereka memiliki keberanian dan kekebalan diri. Sehingga Blater disegani oleh masyarakat. Tragedi berdarah Jumat malam itu sempat rekam dalam video amatir warga berikut narasinya menggunakan bahasa Madura. Terdengar suara mengerang dalam perkelahian menggunakan celurit atau carok antara Hasan dan Wardi versus Mat Tanjar, Materdam, Najehri, serta Hafid. Carok sejatinya pertarungan menggunakan senjata tajam celurit untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan. Tapi kini carok sudah bergeser maknanya. Perkelahian mematikan dengan celurit sudah disebut carok, seperti menjawab tantangan duel dengan senjata. Itulah yang terjadi pada Hasan dan Wardi versus Mat Tanjar dan Materdam. Mulanya mau tahlilan. Semua itu bermula saat Hasan duduk di pos ronda pinggir jalan, hendak tahlilan tetangganya Bagda Maghrib di Desa Bumianyar. Pandangannya terganggu dengan sorot lampu motor yang dipacu Materdam. Apalagi Materdam juga ngebut. Hasan lantas menegur dan Materdam menghentikan motornya. Tidak terima, Materdam membentak Hasan. Mat Tanjar melibatkan diri dalam cekcok adiknya dengan Hasan di lokasi. Tak cukup cekcok, Materdam lalu memegang tubuh Hasan dan memintanya untuk tak bergerak. Mat Tanjar lalu mendekat dan menghajar Hasan. Selain dikenal sebagai pelatih silat, Mat Tanjar sehari-hari penjaga tambak. Hasan sempat melihat Materdam mengeluarkan celurit. Dari keduanya, Hasan hanya sebatas tahu sosok Mat Tanjar. Kelakuan Mat Tanjar dan Materdam kepada Hasan tak hanya sampai di situ. Bahkan, sempat terdengar omongan dengan nada menantang dari kakak beradik ini kepada Hasan. Carok tersebut terjadi antara 2 orang melawan 4 orang. Hasan mengiyakan tantangan Mat Tanjar dan Materdam, dengan syarat keduanya tidak boleh meninggalkan lokasi. Hasan berjanji akan menghadapi keduanya. Di tengah jalan menuju rumah, Hasan bertemu Wardi, adiknya. Ia cerita baru dipukuli Mat Tanjar dan Materdam. Selagi Hasan dan Mardi ke rumah mengambil celurit, Mat Tanjar dan Materdam masih menunggu di lokasi, ditemani Najehri dan Hafid. Khusus Hafid, masih punya hubungan keluarga jauh dengan Hasan. Celurit Hasan patah. Tiba di rumah dan langsung mengambil 2 buah celurit, Hasan izin pamit untuk menyelesaikan masalah tapi orang tuanya melarang. Tapi Hasan tetap memaksa pergi, diikuti adiknya. Tragedi carok tak terhindarkan. Serangan Hasan dibantu Wardi langsung membuat Mat Tanjar dan Materdam ambruk seketika. Najehri dan Hafid jadi korban berikutnya. Tak lama polisi tiba di lokasi dan langsung mengamankan Hasan dan Wardi. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Polres Bangkalan. Malam itu, Hasan mengakui celuritnya sempat patah saat meladeni lawannya. Sebagai gantinya, ia mengambil celurit Mat Tanjar yang lebih dulu tewas lalu lanjut memburu lawannya yang lain. Ia mengakui ke orang tuanya punya masalah dengan orang lain, tapi tanpa cerita berhadapan dengan siapa. Saya hanya bilang punya masalah. Ibu melarang saya, kembali ke lokasi, imbuh Hasan. Dari konferensi pers di Mapolres Bangkalan, Hasan mengungkap dirinya punya kemampuan bela diri saat merantau ke Kalimantan. Ini yang membuatnya berani meladeni tantangan Mat Tanjar dan Materdam. Malam itu Hasan dan Wardi tak ciut meski kalah jumlah. Ia mampu mengatasi lawan-lawannya tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Sebetulnya ada 5 lawan Hasan dan Wardi yang terlibat carok. 1 orang masih bertahan di arena duel sempat melawan. Tapi Hasan memintanya untuk lari jika tidak nyawanya melayang. Lawan satu ini pun akhirnya cari selamat. Polisi menyita sebuah celurit tanpa selongsong masih terdapat bercak darah, kemudian sebuah celurit beserta selongsongnya,
serta pisau lengkap dengan selongsong, dan sebuah jaket jeans milik Hasan. Kasus carok ini menjadi atensi Polda Jatim sehingga menurunkan tim subdirektorat ke lokasi untuk membantu penyelidikan kasus ini. Kapolres Bangkalan AKBP Febri menjelaskan, kasus ini motifnya murni ketersinggungan karena pelaku menegur korban, namun korban tidak terima dan menantang balik pelaku. Guna meredam situasi tak bergejolak, Polres Bangkalan telah menerjunkan sejumlah personel gabungan terdiri dari anggota Polsek, Polres, hingga dukungan personel Polda Jatim. Unsur TNI pun terlibat di dalamnya. Penyidik menyangka Hasan dan Wardi sudah melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 Yungto pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Pasal 338 mengenai pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Pada tanggal 12 Januari pukul 18.30 Indonesia Barat di Desa Bumi Anyar, Tanjung Bumi. Ini awal kronologisnya, pelaku ini sempat cekcok mulut ya, karena mungkin menegur ya pengendara motor ini sehingga terjadi cekcok mulut dan ada penganiayaan di sana. Karena korban ini tidak puas, maka ditantanglah, disuruh kalau kamu berani pulang ambil senjata katanya kan. Ternyata pelaku ini meladeni ya, pulang ke rumah dan di perjalanan ketemu dengan saudaranya dan mengajak saudaranya untuk ke rumahnya mengambil 2 buah celurit. Pada saat di rumah sempat izin juga sama orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang nggak usah pergi, tapi pelaku ini tetap maksa untuk ke TKP. Jika sampai di TKP awal tadi di tempat cekcok mulut, motor adiknya belum berhenti full, salah satu saudaranya ini juga lompat, langsung masuk ke tengah arena untuk melakukan duel, kurang lebih 5-10 orang di TKP. Tapi yang turun ke arena itu kurang lebih 4-5 orang. Terjadilah duel di situ, mengakibatkan 4 orang ini meninggal, yang 3-nya meninggal di tempat, yang 1 meninggal di perjalanan menuju Puskesmas Tanjung Bumi. Dan untuk penerapan pasalnya? Penerapan pasalnya kita coba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.